Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, gimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Hari ini kita memasuki bab yang ketiga. Bab berapa? Pinter. Nah, di bab 3 ini kita akan belajar tentang hidup penuh manfaat dengan menghindari tabdzir atau israf, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Namun, sebelum belajar, marilah kita berdoa sejenak agar apa yang kita pelajari hari ini jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Berdoa mulai. Baik anak-anak, di dalam video ini Pak Siva akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama tujuan pembelajaran, persepsi dan infografis. Yang ketiga materi singkat, dilanjut dengan penugasan dan penilaian. Nah, biar anak-anak lebih memahami materi pada bab ini, yuk ikuti video ini sampai akhir. Baik anak-anak, di bab 3 ini kita akan mempelajari materi menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Setelah mempelajari bab ini, anak-anak diharapkan kompeten dalam menganalisis manfaat menghindari sikap hidup foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, membuat karya berupa quote dan mempublikasikannya di media sosial, menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, dan terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, Pak Siva sudah siapkan dua gambar, anak-anak bisa amati. Gambar yang pertama, kita bisa lihat ada seorang yang kaya raya, namun di balik itu mereka suka berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang, dan juga suka berlebihan dalam menggunakan hartanya. Padahal di samping itu, ada orang-orang yang sedang kesulitan dalam finansial. Nah, dengan melihat kondisi seperti ini, kita akan menjadi pribadi yang rendah hati. Infografisnya, hidup bermanfaat itu seperti apa sih anak-anak? Nah, tentunya kita perlu menghindari yang namanya foya-foya, riya, sum'ah, takabur, hasad. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya, rendah hati. Nah, yang pertama kita akan pelajari yaitu menghindari sikap foya-foya. Apa sih dalilnya? Nah, saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubaddir tabdira. Innal mubaddirina kanu ikhwanasy syayatin. Yang artinya, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, para pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Anak-anak, foya-foya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tabdzir, yaitu boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Yang kedua, israf. Seorang disebut berperilaku israf apabila ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam atau terlalu berlebihan, menggunakan pakaian berlebihan, tertawa berlebihan, menangis berlebihan, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya pamer. Ngomong-ngomong tentang pamer, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama riya, yang kedua sum'ah. Dalilnya apa? Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, secara bahasa anak-anak, sum'ah itu berarti memperdengarkan. Jadi pamer yang memperdengarkan. Sedangkan riya
Secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan amal ibadah kepada orang lain agar ia mendapatkan pujian dan penghargaan. Jadi sifat pamer ini kalau riya diperlihatkan, kalau sum'ah diperdengarkan. Oke, bagus. Nah, berikutnya adalah takabur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Takabur itu apa sih anak-anak? Ya, takabur itu adalah seorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih baik, merasa lebih kuat, merasa lebih mulia daripada orang lain. Menghindari sifat hasad. Yang terakhir, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Artinya, jauhkanlah dirimu dari hasad karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, jadi hasad itu anak-anak adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain. Mengapa? Ketika pada saat orang lain tersebut memperoleh suatu nikmat. Nah, anak-anak untuk terkait tugas pada materi bab ketiga ini, nanti anak-anak akan kita buat kelompok dan kalian perlu menganalisis pengertian dan contoh konkret, menjelaskan dampak negatif, mengidentifikasi manfaat, dan mempresentasikan di depan kelas, termasuk mempraktekkannya dalam drama singkat atau role playing. Nah, yang terakhir, individu. Nah, jadi tugas ini ada dua, yaitu kelompok dan individu. Kalau individu, nanti kalian bisa membuat quote, kutipan inspiratif. Bisa berupa poster, bisa berupa video, silakan. Setelah itu, jangan lupa di-post di sosial media ya. Dan apa yang akan kita nilai? Tentunya keterlibatan dalam diskusi kelompok, kualitas quote, dan yang terakhir, publikasi dan penyebaran. Dan yang terakhir anak-anak, untuk memperkuat pemahaman anak-anak dalam memahami bab 3 ini, nah, jadi silakan nanti kalian bisa lakukan yang namanya game. Nah, di sini Pak Coba sudah siapkan untuk penilaian formatif kalian, yaitu Next Level Live. Media ini bisa kalian pelajari sendiri, dan juga jangan lupa mainkan gamenya, dan setelah selesai main game, anak-anak bisa kirimkan datanya, data hasil bermain game. Nah, itu nanti akan Pak Coba olah menjadi suatu nilai, yaitu nilai formatif. Gamenya di mana? Ini anak-anak bisa scan di sini ya. Nanti linknya juga akan pas-pas sematkan di deskripsi. Baik, itu anak-anak untuk pemaparan materi bab 3. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.